Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal UTS Etika Privasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahtiar Safawi, kelas 8B dengan NIM 16090130. Judul jurnalnya adalah Giving Patients Granular Control of Personal Health Information Using an Ethic Point to Consider to Inform Informatic System Design. Pada penelitian ini membahas tentang menentukan berapa banyak informasi untuk diberikan kepada pasien tentang perawatan medis yang telah menjadi bahan diskusi selama ada dokter, pasien, dan informasi medis. Selama hampir dekade, beasiswa bioetika dan kasus hukum mencerminkan kecenderungan yang disengaja untuk memberikan pasien lebih banyak informasi dan lebih banyak kontrol atas pengambilan keputusan kesehatan. Meminta pasien untuk mempertimbangkan pengungkapan informasi untuk semua penerima atau penggunaan potensial dapat terbukti sangat berlebihan bagi mereka dan merugikan sistem perawatan kesehatan. Sementara baru-baru ini telah dituduh bahwa mungkin secara etis tidak layak untuk tidak menerapkan alat-alat tersebut, sebagaimana akan menerapkannya secara tidak tepat. Alat kebijakan yang tersedia belum cukup bernuansa untuk memandu pengambilan keputusan yang etis. Laporan Dewan Penasihat Presiden tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada tahun 2010 mengangkat poin ini ketika dibahas, antara lain perlunya perlindungan bawaan yang kuat privasi pada semua data, baik saat istirahat maupun dalam perjalanan. PCAS juga mengakui bahwa ada risiko kontrol granular yang tidak terkendali dari pasien terhadap informasi dalam EHR. Oleh karena itu, pengembang sistem dan kebijakan EHR harus menyeimbangkan manfaat kontrol granular oleh pasien dengan risiko klinis yang membahayakan pasien. Dukungan untuk gagasan memberi pasien kontrol granular juga muncul dari Kantor Koordinator Nasional untuk Teknologi Informasi Kesehatan (ONC) Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa pasien harus memiliki pilihan yang lebih besar untuk menentukan pada tingkat granular yang personal informasi kesehatan harus dibagikan kepada siapa dan untuk tujuan apa. Dalam otomasi kontrol pasien laporan 2010, PCAS menekankan bahwa tujuan menyeluruh adalah untuk memiliki ekosistem TI kesehatan nasional di mana setiap pelanggan, dokter, peneliti, dan lembaga memiliki akses yang tepat ke informasi yang mereka butuhkan. Mereka melanjutkan untuk mengidentifikasi serangkaian tujuan jangka menengah untuk mencapai tujuan menyeluruh. Ini termasuk yaitu akses universal oleh dokter dan pasien ke perbatasan saat ini dari fungsi AHR, platform yang kuat bagi pengembang untuk membuat antarmuka pengguna, dukungan pengambil keputusan, usia penyimpanan, dan layanan pengarsipan yang akan tersedia secara luas untuk penggunaan akhir dan tidak akan memerlukan investasi modal besar, serta mulus transparan pengguna lintas organisasi pertukaran data, bawaan perlindungan privasi yang kuat pada semua data, baik saat istirahat dan dalam perjalanan. Begitu juga efisien berarti pengumpulan data yang tidak diidentifikasi untuk kesehatan masyarakat dan tujuan penelitian. Poin yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana pasien diberitahu tentang arus, penggunaan, dan pengguna informasi kesehatan mereka. Bagaimana pasien mempelajari informasi apa yang terkandung dalam EHR mereka. Bagaimana pasien akan dibantu dalam memahami pengaturan informasi medis dalam EHR mereka. Misalnya, terminologi yang digunakan dalam tes atau laporan
patologi, laboratorium, dan radiologis. Poin ini menyoroti kebutuhan untuk pasien memahami informasi apa yang ada dalam akhir mereka dan bagaimana informasi ini digunakan dan diungkapkan memungkinkan mereka untuk membuat pilihan tentang kontrol granular. Tanpa pemahaman seperti itu, peluang untuk melakukan kontrol granular menjadi tidak mungkin. Sementara fokus utama dari poin ini adalah pada VIP keterbukaan dan transparansi. Poin berikutnya adalah bagaimana sistem akan menyusun susunan pilihan yang dapat ditentukan oleh pasien untuk mengungkapkan dan non-mengungkapkan informasi klinis mereka. Poin ini meminta desainer untuk mempertimbangkan berbagai cara bahwa pilihan untuk kontrol granular dapat disusun dan disajikan kepada pasien. Pertama, ini melibatkan penentuan tingkat granularitas dari data medis yang terlibat. Di salah satu ujung spektrum, pasien dapat disajikan dengan opsi untuk mengizinkan atau membatasi akses ke setiap elemen data in vivo, seperti hasil laboratorium tertentu atau catatan klinis yang berkaitan dengan satu kunjungan. Kelemahan dari menaruhkan pilihan pada tingkat granularitas ini adalah memungkinkan individu untuk melakukan kontrol yang baik. Poin penting selanjutnya adalah bagaimana sistem akan menginformasikan penyedia preferensi pasien untuk akses atau pembatasan data. Poin ini dijelaskan mengakui bahwa penyedia juga memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kontrol granular pasien, yang pada dasarnya pertanyaan itu menanyakan apakah penyedia harus diberitahu tentang caranya, misalnya dengan negasi di EHR bahwa pasien telah membatasi akses setidaknya ke beberapa bagian dari EHR mereka. Setiap jawaban memiliki implikasi langsung untuk hubungan dokter atau pasien. Keduanya dalam hal kepercayaan dan kemampuan untuk memberikan perawatan yang memadai. Misalnya, walaupun ada kemungkinan bahwa sebagian besar pasien menginginkan dokter perawatan primer, mereka memiliki akses ke sebagian besar atau semua rekam medis mereka untuk tujuan klinis. Pasien mungkin lebih suka bahwa spesialis medis atau menjalin hubungan profesionalis medis. Misalnya, ahli ortopedi atau ahli gizi di lokal toko obat memiliki kurang dari akses penuh ke seluruh catatan untuk sejumlah alasan apapun. Mungkin itu review jurnal yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.